المسلمين وأقرب إلى أفهامهم لأن النظر إلى العلم الأثر السابق يفتقر إلى فتنة وبصيرة يخلو عنها كثير من الناس بخلاف الوعد الأخروي فإن كل أحد يفهمه وكذلك الوعيد. ومن أجل ذلك كان التذكير بالوعد والوعيد عام المنفعة عند البلايا وعند الطاعات وعند المعاصي وغير ذلك. ولهذا ترك الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم محشونين بذكر الوعد والوعيد والوعظ والتذكير بهما فافهم هذه الجملة وتأملها ترشد وتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Benar baca terjemahannya halaman 128 termasuk. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk suatu yang baik jika seorang hamba diberikan tuntutan untuk menyebut nama Allah manakala menghadapi musibah dan bala, dan mengikat janji Tuhan kepadanya berupa derajat, kebajikan, dan pengampunan dosa. Demikian itu lebih bermanfaat bagi kaum muslimin dan dekat kepada pemahaman mereka. Sebab memandang kepada ilmu azali, takdir dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ilmu Allah yang azali menghendaki kepandaian dan pengetahuan yang mendalam, dan tidak setiap orang bisa mencapainya. Lain halnya dengan janji baik dan ancaman tentang hari akhirat. Hal ini bisa dipahami oleh segenap lapisan manusia. Karena itu mengingatkan tentang janji baik dan ancaman itu sangat berguna bagi manusia ketika menghadapi bala dan ketika melakukan ketaatan dan kemaksiatan. Karena itu pula kita dapati kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Al-Hadis dipenuhi dengan ingatan janji-janji baik dan ancaman yang mencemaskan, juga nasihat-nasihat dan larangan-larangan. Renungkan dan pahamilah uraian di atas. Semoga Allah memimpin Anda ke jalan yang benar. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Tiada daya dan upaya melainkan dari hadirat Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan daripada penjelasan tentang bagaimana seandainya ada seseorang yang lagi ditimpa musibah. Ada di antara saudara kita misalnya tertimpa musibah, baik berupa kematian atau penyakit atau kebinasaan harta dan lain sebagainya daripada musibah-musibah. Nah, bagaimana cara kita memberikan pemahaman kepada orang yang sedang ditimpa musibah tersebut? Misalnya dia merasa putus asa dengan tertimpa musibah. Bagaimana cara kita mensabarkannya? Atau orang yang sedang ditimpa kematian daripada kerabatnya, bagaimana kita mentakziahnya? Nah, ini kita diperbolehkan untuk menyebutkan bahwa apa yang sudah terjadi daripada musibah terhadap dirinya adalah suatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, artinya sebelum adanya makhluk. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terjadi sebagaimana yang sudah Allah tetapkan. Jadi nggak perlu lagi berduka cita dengan manakala seseorang mengetahui bahwa apa yang sudah menimpa dirinya memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia merasa sebagai
hamba dan makhluknya Allah Subhanahu wa taala, maka dia bakal menerima daripada ketentuan daripada Tuhannya. Oh iya, ini sudah ketentuan Allah. Udah, maka dia sedikit demi sedikit mulai menyadari bahwa apa yang telah terjadi pada dirinya adalah suatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Nah, tetapi kata beliau di sini ada dua cara atau dua pendekatan dalam memberi penyabaran kepada seseorang yang sedang ditimpa musibah. Tadi dengan cara yang pertama, dengan kita berikan pemahaman bahwa apa yang sudah terjadi pada dirinya adalah suatu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Tetapi di sini kata beliau, dan sudah kebanyakan daripada orang awam, tidak semua orang bisa memahami hal tersebut. Maka kata beliau di sini ada cara yang kedua dalam mensabarkan seseorang manakala dia tertimpa musibah, yaitu dengan cara memberikan semacam khabar kebaikan atau balasan terhadap seseorang manakala dia sabar, maka dia bakal sudah dijanjikan mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wah, ente kalau sabar, Allah bakal memberikan balasan yang besar. Ente misalnya kehilangan harta sekian, Allah bakal menggantikan yang lebih daripada itu apabila ente sabar. Kalau sebaliknya, kalau ente nggak sabar, sudah kehilangan harta misalnya dan mendapatkan kemurkaan Allah, jadi diberi penjelasan kalau ente bisa sabar dalam menerima musibah, maka Allah akan menjanjikan balasan yang besar, balasan yang baik di dunia ataupun di akhirat, balasan yang setimpal yang baik dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, manakala seseorang tidak sabar, marah-marah, misalnya tidak ridho dengan ditimpa musibah, maka beri ancaman kepadanya, Allah tidak menyukai orang-orang tersebut, dan dijanjikan atau diancamkan sesuatu yang tidak baik bakal menimpa dirinya, baik di dunia ataupun di akhirat. Misalnya kalau seseorang ditimpa kematian, makanya di fikih itu ada namanya nihayah, nihayah. Jadi menjerit-jerit, jadi memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian, itu adalah sesuatu yang diharamkan dalam agama Islam. Menjerit-jerit, teriak-teriak, nah itu sesuatu yang dilarang, menunjukkan bahwa tidak sabar. Maka beri pengetahuan kepada orang tersebut bahwa itu adalah sesuatu yang diharamkan. Datang daripada Al-Quran, Al-Hadis menyebutkan ancaman-ancaman terhadap orang-orang yang melakukan hal tersebut. Nah, itu cara yang kedua, dengan memberikan khabar kebaikan, janji kebaikan kepada orang-orang yang sabar, yang bisa menerima musibah yang terjadi pada dirinya, dan memberikan ancaman, janji-janji yang
mengancamkan kepada orang-orang yang tidak ridho terhadap musibah yang terjadi pada dirinya, itu kata beliau lebih bisa diterima oleh orang-orang yang awam, lebih memberi manfaat kepada orang-orang yang awam. Ambil contoh aja, kita misalnya anak kecil kita tegur misalnya, ente jangan misalnya keluar maghrib misalnya, jangan di luar rumah kalau sudah maghrib, udah masuk rumah. Kita tidak perlu jelaskan, wah itu nanti begini-begini, dijelaskan panjang lebar. Nah, tapi cukup kita ancamkan, ente kalau nggak nurut, anak pukul. Nah, kalau nurut bakal dikasih hadiah. Nah, itu biasanya lebih mengena terhadap orang-orang yang awam. Begitu juga anak kecil tadi, ayo kalau nurut ntar kasih hadiah kata abahnya, kalau nggak nurut ya udah dihukum. Nah, itu biasanya lebih cepat diterima oleh orang-orang yang awam apabila diberi ancaman ataupun janji-janji yang baik. Nah, begitu juga dalam hal seseorang yang ditimpa musibah, kalau kita menggunakan cara yang pertama, ini biasanya nggak semua orang bisa menerima. Ente bisa aja nyuruh anak sabar, bukan ente yang ditimpa musibah. Ente enak aja nyuruh anak sabar. Anak kan yang ditimpa musibah. Nah, tapi kalau diberi pengetahuan, wah ini ancamannya seperti ini balasannya seperti ini, nah, biasanya itu lebih mengena terhadap orang-orang yang awam. Sehingga beliau menjelaskan di sini bahwa seseorang manakala ditimpa musibah, kemudian dia memandang musibah yang menimpa dirinya bahwa hal tersebut sudah menjadi ketentuan Allah sejak azali, sejak sebelum terjadinya makhluk, atau sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa qada dan qadar. Nah, ini kata beliau itu memerlukan kepada kepintaran, pemahaman dan pandangan mata batin, yang mana tidak semua orang mempunyai hal-hal tersebut. Jadi nggak semua orang bisa memaham, wah ini qada, ini qadar, ini sudah ketentuan Allah. Itu nggak semua orang bisa memaham hal-hal tersebut. Adapun apabila diberi janji yang baik dan ancaman-ancaman, ini semua orang pasti paham. Seorang pasti paham. Nggak perlu kita jelaskan, oh, kenapa bah, nggak boleh keluar malam, nggak boleh keluar maghrib. Ayo jelaskan. Nggak perlu. Nggak perlu kita jelaskan ini begini, nggak perlu. Yang penting kita beri dia janji baik ataupun ancaman, karena itu lebih mengena kepada orang-orang yang awam. Sehingga beliau menjelaskan dengan alasan tersebut bahwasanya memperingatkan seseorang atau memperingatkan orang lain dengan memberi kabar, memberi janji-janji baik dan ancaman-ancaman itu lebih luas manfaatnya ketika berkaitan dengan musibah. Begitu juga dalam hal perbuatan taat, begitu juga dalam perbuatan maksiat. Kita nyuruh misalnya sholat, kalau sholat nanti masuk surga, oh gitu kita janjikan biasa anak-anak.
Ente kalau sholat nanti pahalanya besar, masuk surga dan lain sebagainya, dijanjikan hal tersebut. Kalau ente nggak sholat, masuk neraka. Biasanya anak kecil gitu. Ente nggak mau sholat, awas masuk neraka, katanya. Nah, itu lebih bermanfaat kepada orang-orang yang awam. Kalau kita jelaskan, oh itu sholat itu nanti bisa sehat, bisa begini, oh itu kurang bisa mengena kepada orang-orang yang awam. Dia perlu berpikir lebih panjang, lebih jauh untuk memaham hal tersebut. Oh sholat, oh itu kan gerakannya itu bikin capek katanya, nanti seperti itu, nanti perlu penjelasan yang panjang lebar kalau kita menjelaskan secara ilmiah tadi. Tapi kalau kita berikan janji baik dan ancaman, itu biasanya lebih mengena kepada orang-orang yang awam. Dan begitu juga kita saksikan di dalam kitabullah, dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul SAW, itu dipenuhi dengan penyebutan daripada janji-janji baik dan ancaman-ancaman, nasihat-nasihat dan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka cukup kita memaham dengan apa yang sudah disampaikan beliau di sini, yang sudah beliau simpulkan secara panjang lebar tentang masalah qada dan qadar, dan yang terakhir dalam pembahasan bagaimana cara kita dalam memberi peringatan, dalam menasihati, dalam memberi pelajaran kepada orang-orang awam, baik dalam masalah ketika ditimpa musibah ataupun dalam menyuruh melakukan perbuatan taat dan melarang daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Maka hal yang lebih mendekatkan kepada pemahaman orang-orang yang awam adalah dengan memberi pengetahuan bahwa apabila taat, sabar dengan musibah, menjauhi daripada larangan Allah, maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar misalnya. Adapun sebaliknya, manakala tidak sabar dengan musibah yang terjadi pada dirinya, atau dengan tidak melaksanakan perbuatan taat, atau dengan melakukan perbuatan maksiat, maka diberikan pengetahuan bahwa Allah memberi ancaman-ancaman terhadap orang-orang yang melakukan hal yang demikian. Maka kita pahamilah kata beliau dan renungkanlah, niscaya kalian bakal diberi jalan menuju jalan yang benar. Nah, kemudian di situ dalam terjemahnya bertakwa Allah. Nah, mungkin bisa dikasih keterangan atau dalam kurung bertawakal. Jadi bukan bertakwa yang lebih ini ya, tapi di dalam kurung aja. Bertawakallah kepada Allah. Nah, di situ kan bertakwalah kepada Allah. Makanya sambungannya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nggak nyambung kan kalau misalnya bertakwa. Tapi dalam kurung aja, jangan dicoret. Dalam kurung atau garis miring, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Tiada daya dan upaya, artinya tiada daya kita dalam menghindari daripada perbuatan maksiat, dan tiada upaya dari diri kita untuk melakukan perbuatan taat, melainkan semata-mata pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha besar.
Nah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pemahaman daripada apa yang sudah disampaikan oleh Al-Habib Abdullah Haddad di dalam penjelasan beliau dalam kitab Nashiyah Diniyah, terutama dalam masalah qada dan qadar, sehingga kita bisa memfahami bagaimana kita dalam memaham rukun-rukun iman, terutama dalam rukun iman yang terakhir dalam masalah qada dan qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman dan terus istiqomah dalam dalam ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga kita bisa sampai dalam mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf walaupun minkum. Wallahu subhanahu wa taala alam.